Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar PKN kelas 9. Masih bersama saya Ibu Rahmawati SAG. Pelajaran kelas 9 bab 1 menerangkan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. 2. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah, karena ada upaya untuk mengganti Pancasila. Selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. 3. Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan antara lain: A. Pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 Maret 1948 yang dipimpin oleh Yusuf. B. Pemberontakan Darul Islam atau TII diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmadi Marijan Kartosuwiryo. C. Negara Islam Indonesia berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. D. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somakila. RMS didirikan tanggal 20 April 1950. E. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Pence Sumuel. F. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949. 4. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama 1959-1966. Terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, antara lain: A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan Tap MPR nomor 20/1963. B. Presiden membuarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. C. Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR GR, utusan daerah dan golongan. 5. Pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 45 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini berakibat terhadap perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. 6. Sedangkan pada masa Reformasi 1998 sampai sekarang, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai tantangan. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan negara. 2. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. 3. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi setiap waktu. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. 1. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. 3. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila-sila sebelum dan sesudahnya. 4. Oleh karena itu, urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.